Gadis itu hanya turun ke bawah untuk membuang sampah. Dan tiba-tiba bertemu suaminya yang telah menjadi tentara selama 3 tahun dan belum pulang. Namun setelah suaminya melihatnya, ia seperti orang bodoh, terus-menerus memanggil namanya. Melihat penampilan suaminya yang kini menyedihkan, air mata gadis itu langsung berlinang. Tidak bisa lagi ditahan emosinya sendiri. Ternyata 3 tahun yang lalu, gadis itu mengenakan gaun pengantin untuk menemui pacarnya yang menjadi tentara. Namun dihalangi oleh penjaga, hanya karena pada saat itu menerima perintah dari atasan akan segera berangkat ke garis depan untuk bertempur. Meskipun hari ini adalah hari pertunangan mereka, namun sebagai seorang prajurit, membuatnya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya demi tugasnya. Ditambah lagi dengan pergi ke garis depan dengan tak mengetahui nasibnya, maka ia memutuskan untuk berpisah dengan gadis itu. Namun gadis itu justru menemukan cincin pertunangan yang sudah disiapkan sejak lama. Dengan mantap ia memakainya di tangannya sendiri. Aku memberitahumu, Xiao Zhenyu, dalam hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Melihat gadis di depannya, pria itu tidak bisa tidak sedikit terguncang. Namun pada saat itu, perintah untuk berangkat tiba-tiba datang. Berangkat. 21. 1, 2, 3, 4. Zhenyu. Aku menunggumu. Pria itu segera tiba, melawan musuh di garis depan. Namun siapa yang tahu, pada saat kemenangan terakhir, diserang oleh seorang pengkhianat, dan tergelincir dari tebing, nasib tak diketahui. Ibu pria itu marah setelah mengetahui, namun dia tidak melihat jenazah anaknya sendiri. Maka dia mengeluarkan pengumuman hadiah senilai miliaran untuk mencari jejak anaknya. Dengan nama perusahaan keluarga Xiao, hadiah dinaikkan menjadi 1 miliar. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh Dacia, saya ingin menemukannya juga. Anakku, Xiao Zhenyu. Ya, dan sisi lainnya, gadis itu telah menunggu selama 3 tahun penuh. Bahkan bertengkar dengan orang tuanya, melarikan diri dari rumah. Namun untungnya, pria itu tidak mati, bahkan hampir kehilangan seluruh ingatannya. Dengan cinta yang tulus pada gadis itu, menemukan dia di bawah apartemennya. Meskipun pada saat itu pria itu telah menjadi gila, namun gadis itu tidak meninggalkannya, malah mencari dokter untuk menyembuhkannya. Bahkan setelah mengetahui biaya pengobatan mencapai jutaan, dengan tubuh kecilnya, pergi bekerja di lokasi konstruksi. Namun sebanyak apapun usahanya, tidak mungkin dalam waktu singkat bisa menghasilkan 1 juta. Maka dia terpaksa pulang, mencari bantuan dari orang tuanya. Namun di perjalanan pulang, melihat pemandangan yang membuatnya menangis. Sudah sore, ayo pulang. Mari kita cek lagi, apakah masih ada yang berharga. Barang bekas yang berharga. Jual lebih banyak. Jual lebih banyak untuk drama. Bisa membantu anak perempuan lebih banyak. Anak perempuan bodoh kita menjaga anak lelaki bodoh itu. Setiap hari ini, hanya makan obat saja butuh banyak uang. Sungguh tidak tahu sampai kapan ini. Baru awal saja. Bagaimana lagi ini? Kita hanya punya 1 anak perempuan. Jika kita tidak membantunya, dia benar-benar tidak punya tempat untuk bergantung. Aduh, aku bilang padamu, kakek ini benar-benar tajam mulut, hati lembut. Dia jelas-jelas menyayangi anak perempuannya sendiri. Masih saja memasang wajah datar setiap hari. Bahkan mengusirnya dari rumah. Namun diam-diam berhenti merokok dan minum demi menghemat uang. Setiap kali pergi ke rumah sakit mengeluarkan uang. Bahkan tidak memberitahu anak perempuannya. Bukan karena takut memberikan beban yang lebih besar. Ayah. Ibu. Anak perempuan. Aduh, kamu sedang apa? Selama ini anak perempuan tidak berbakti. Maafkan anak perempuan. Anak perempuanku yang bodoh. Bangunlah. Apa yang kamu omongin sih? Pergi. Aduh, pulanglah. Snow, kamu mencari apa? Bangunlah. Kenapa kamu berlutut? Pulanglah ke rumah. Kakak. Aduh. Bagaimana kalian datang? Masuklah dan duduklah di dalam. Ya, benar. Aduh. Duduk saja. Aku tidak ingin terlibat. Kalian keluarga miskin. Kami datang ini untuk memberitahu kalian kabar baik. Seperti yang kamu katakan sebelumnya. Aku memperkenalkan King Sui, Tuan Sun yang kekayaannya puluhan juta itu. Setuju untuk menikahi King Sui. Ya, kakak. Mereka sudah menyiapkan mahar 1 juta, rumah 2 juta, dan mobil mewah 50.000. Itu yang kamu sebutkan terakhir kali. Lebih tua beberapa puluh tahun dari King Sui. Bos matahari. Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Sun. Lebih baik daripada orang bodoh itu. Lihatlah keluarga kalian.
sekarang begitu miskin, menjadi kerabat kalian. Semua malu. Bos Sun sangat mencintai King Sui, tapi tidak bisa melupakan. Meskipun Bos Sun sudah menikah, tapi jika King Sui setuju untuk menjadi kekasih Bos Sun, Sun Tuan, dia tidak akan dirugikan. Kamu semua, saya menyarankan ini. Kalian sebaiknya mempertimbangkannya dengan serius. Biarkan King Sui mengikuti Sun Tuan. Kita semua senang. Siapa tahu, mungkin masih ada kesempatan di masa depan mendapatkan peluang dengan keluarga kaya. Kalau tidak, keluarga kita mungkin hanya sampai di situ. Kata-katamu begitu manis. Kenapa kamu tidak pergi menjadi wanita untuk orang lain? Hei, tepat. Kamu semua seumuran ya. Tidak sopan. Hei, bagaimana berbicara dengan orang tua? Benar-benar tidak beradab. Kamu orang jahat. Kamu jahat. Aku akan memukulmu. Hei, kenapa kamu? Zhen Yu, kenapa kamu begini? Zhen Yu, hei, kenapa kamu? Pergi ke sana. Hei. Zhen Yu. Zhen Yu, aku menunggumu. Melanggar negara kita akan dihukum jika melanggar batas. Bunuh, bunuh. Zhen Yu, Zhen Yu. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Bagaimana cara menanganinya? Darah. Zhen Yu, jangan takut. Aku akan menelepon rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Cepatlah. Ini, bodoh ini tidak akan mati kan? Apakah ini akan merugikan kita? Ah, bagaimana kalau kita pergi saja? Ibu, ayo pergi. King Sui. Zhen Yu. Zhen Yu. Zhen Yu. Zhen Yu, kepalanya sudah kembali jernih. Selama bertahun-tahun ini, meskipun saya pingsan dan bodoh, tapi saya ingat semuanya. King Sui, saya merasa bersalah kepada Anda. Saya pasti akan mengadakan sebuah pernikahan besar yang akan menjadi sorotan dunia. Saya ingin agar seluruh dunia, semua keluarga kaya, datang dan menyaksikan kebahagiaan kita. Aku tidak menginginkan pernikahan mewah. Saya tidak ingin pernikahan yang mewah. Aku hanya ingin kamu selamat dan bahagia. Menemani aku sudah cukup. Zhen Yu. Ibu, aku ini nakal. Selama bertahun-tahun ini kamu pergi kemana? Zhen Yu bodoh selama 3 tahun. Baik King Sui tidak pernah meninggalkan, mengabaikan gosip, merawat dengan sepenuh hati. Wanita setia seperti ini, sulit ditemukan di dunia ini. Dengan nama perusahaan Xiao, untuk keluarga bayi di Provinsi Selatan. Dengan perlakuan terbaik dari Xiao Corporation, mengirimkan ribuan hadiah pertunangan, memberikan harta keluarga Xiao, mahkota Fengguan dan jubah merah. Meskipun keluarga Xiao memiliki, tidak dapat menikah dengan orang biasa, aturan perkawinan keluarga. Namun, di dunia ini, ada ribuan keluarga bangsawan, wanita bangsawan, tidak ada yang sebanding dengan baik King Sui, mengambil saham senilai miliar dari grup Fenghua terbaik di Provinsi Selatan. Saham bernilai miliaran, diberikan kepada keluarga Bai, dikirim dari keluarga sendiri, mencapai puncak keluarga bangsawan di Provinsi Selatan. Ya, saya akan segera melakukannya. Pemimpin negara, Tuan An Junhu belum memberi kabar. Selama 3 tahun penuh, tidak ada jejak. Akan diumumkan kembali ke publik. Hua tahu informasi. Ternyata ada wanita yang begitu setia. Tuan An Junhu kembali. Pernikahan besar 3 hari kemudian.
Bai Qingsui, bertahun-tahun menemani, sangat setia, diberi gelar, Nyonya dengan gelar kehormatan. Huha drama pendek, menikmati kemuliaan abadi. Drama komedi Hoha, sungguh beruntung bagi dinasti Xia saya. Drama komedi Hoha, saat kebahagiaan datang berlipat, semua merayakan bersama, semua bersama-sama memberkati. Xiao Zhenyu, kamu tahu apa yang telah dilalui putriku selama beberapa tahun ini? Berapa banyak penderitaan yang dia alami demi kamu? Kamu harus berani bertanggung jawab padanya. Saya hanya mencoba yang terbaik. Nyawaku ini, aku juga belum selesai denganmu. Putriku, akhirnya berhasil melewati masa sulit. Selama bertahun-tahun di keluarga kita, belum pernah ada kebahagiaan. Pernikahan kali ini, pasti harus meriah. Aku akan segera memberitahu keluarga dan teman-teman. Ibu, Xiao Zhenyu, sungguh bagus. Ibu, apakah aku cantik hari ini? Cantik. Qingsui, hari ini aku akan membuatmu menjadi, di dunia ini, pengantin paling bersinar. Qingsui, apa yang dikatakan Zhenyu? Hari ini, saya ingin menjadi seluruh dunia, pengantin paling bersinar. Sungguh bagus. Oh, hanya karena si bodoh itu, dia mungkin hanya akan membuatmu menjadi pengantin wanita, mungkin pengantin wanita yang paling memalukan. Lihatlah tempat pernikahan ini, sangat sederhana seperti yang kubayangkan, asalkan bisa menikahi Zhenyu. Yang lain, aku tak peduli dengan apapun. Kamu benar-benar keras kepala. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin pernikahan indahnya sendiri, dengan semangat yang besar? Kalau diganti dengan Sun Zong, jauh lebih megah. Sebagai seorang pria, jika wanitaku menikah dengan sederhana seperti ini, aku akan mencari pohon bengkok dan menggantung diri. Tapi kembali ke topik, pada akhirnya, menikahi seorang bodoh. Kalau ini tersebar luas, malu-maluin, bisa dimengerti. Aduh. Lihatlah yang sederhana ini. Sekarang kalian menyesal. Masih bisa, cukup meminta padaku. Aku bisa menghubungi Sun Zong. Sun Zong sangat toleran. Pasti setuju. Terima Qingsui sebagai menantu. Tidak perlu. Putri saya, kemenangan yang tidak begitu berarti. Kamu, kakak, saya pikir kamu terpengaruh oleh menantu bodoh itu. Menular ke seluruh keluarga kalian. Semua menjadi bodoh. Hari ini saya mengundang kalian datang. Ini karena hubungan keluarga. Saya meminta kalian datang sebagai saksi. Tapi jika kalian merendahkan kami, silakan pergi jika begitu. Baik Qingsui, kamu pikir kami senang datang, menghadiri pernikahanmu seperti ini? Kamu tidak malu? Saya malu. Lalu kalian datang untuk apa? Kami datang, tentu saja ingin melihat-lihat seberapa kampungan tempatmu ini. Tapi jangan khawatir, yang akan kami hadiri hari ini adalah pernikahan putra kecil keluarga Xiao. Pernikahan zaman keemasan. Nanti di sana, semuanya orang berpangkat tinggi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat dari jauh. Tapi untungnya, suami saya adalah keturunan keluarga kaya. Dia membawa saya menonton langsung, menyaksikan ini. Pernikahan paling mewah. Kamu bicara saja. Jika kamu menikah dengan si Sun, mungkin kamu juga akan memiliki kualifikasi ini. Sayangnya, kamu malah bertahan dengan si bodoh itu. Kamu ini bukanlah cinta sejati, melainkan kebodohan. Tapi jangan iri juga. Tunggu aku kembali. Aku akan menjelaskan dengan baik padamu. Pernikahan ini, perbedaan dari yang lain. Sudah sampai kapanpun, menantu bodohmu itu, mengapa dia belum datang? Mungkin itu adalah mas kawin si bodoh. Terlalu sederhana. Dia tidak berani datang. Apa urusanmu dengan kesederhanaan itu? Tolong segera pergi. Berani-beraninya, siapa yang memberimu kewenangan berteriak-teriak di sini? Kami adalah orang tua kamu. Datang hari ini, semuanya karena kita semua adalah keluarga. Datang untuk memberikan dukungan. Jangan tak tahu diri. Kalian saudara. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Song Xiaofeng diperintahkan menyerahkan 1000 hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan ini mencakup harta karun zaman ini, 1000 barang, dan harta karun keluarga Xiao. Mahkota Phoenix dan selendang merah muda adalah harta karun turun-temurun.
Tidak boleh dikenakan oleh orang yang tidak setia. Tidak boleh dikenakan. Tidak boleh dikenakan oleh orang yang tidak hormat kepada leluhur. Tidak boleh dikenakan. Kemudian memberikan semua saham Feng Hua Group. Semua dipamerkan di tempat. Membantu keluarga untuk menduduki puncak kekayaan di Provinsi Selatan. Puncak kekayaan. Semua hadiah pertunangan. Total nilai triliunan. Orang yang membawa daftar hadiah datang. Nyonya muda, Tuan muda sudah berada di pavilion surga. Persiapan pesta sudah dilakukan. Mahkota Phoenix dan 1000 hadiah pertunangan. Semua dipamerkan di tempat. Silakan, Tuan muda di rumahmu adalah Xiao Zhenyu. Nyonya muda, silakan. Ayah, ibu, ayo pergi. Benar-benar pandai berpura-pura. Begitu miskin sampai tidak bisa membeli gaun pengantin. Malah mencari sekelompok orang seperti ini. Untuk datang dan berakting untuk kita. Pernikahan Tuan muda keluarga Xiao. Juga diadakan di pavilion surga. Saya ingin pergi dan melihat pertunjukan ini. Bagaimana dia akan melanjutkan pertunjukan ini. Ibu, ayo pergi. Kamu bilang ini benar-benar orang bodoh itu. Tempat pernikahan yang telah diatur. Ini adalah ruang pesta pavilion surga. Katanya hanya 1 jam. Itu akan membutuhkan 50.000 yuan. Lihatlah ini. Barang-barang langka di seluruh ruangan. Semuanya bernilai tinggi. Keluarga kedua. Pasti sudah habis harta keluarganya. Mereka sekeluarga. Meskipun sudah habis harta keluarganya. Tetap tidak pantas. Menurut pendapatku. Ini jelas-jelas adalah pesta pernikahan putra keluarga Xiao. Ini, apa yang terjadi? Baik Kingsway, baik Kingsway. Aku lihat kau sudah banyak berlatih untuk hari ini. Pasti sudah banyak berlatih. Bahkan dengan mahkota dan jubah Phoenix. 1000 hadiah pertunangan. Ini, harta keluarga Xiao. Mahkota dan jubah Phoenix ada di sana. Kenapa tidak mencobanya? Apakah cocok untukmu? Aku bilang, dengan status rendahmu. Hanya cocok untuk dipakai olehmu. Gaun pengantin yang sudah usang. Di mataku, gaun pengantinku. Bersama mahkota dan jubah Phoenix ini, tidak ada bedanya. Kelompok orang berpakaian sederhana ini, rakyat kelas bawah, bagaimana mereka bisa masuk? Ini adalah balairung para bangsawan. Mengganggu kami. Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Kenapa tidak segera meminta petugas keamanan untuk mengusir mereka keluar? Orang-orang yang tidak penting segera pergi. Baik Kingsway, bukankah kamu protagonis hari ini? Mengapa petugas keamanan mengusirmu? Pertunjukanmu hari ini benar-benar membuatku ingin tertawa. Ini miskin. Harus menerima takdir. Harus membuat kekacauan seperti ini. Pertunjukan ini pasti gagal. Benar-benar pura-pura kaya. Tidak malu sama sekali. Siapa yang memberi izin kepada kalian untuk mengusir orang? Saya mengizinkan. Ada apa? Kalian semua yang berpakaian murahan. Rakyat kelas bawah. Berani masuk seenaknya ke sini. Pavilion surga yang dipenuhi dengan para bangsawan. Kenapa tidak segera pergi? Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa yang ingin kamu usir? Tolong Nyonya muda, ganti pakaian di atas panggung.